Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk di pertemuan kedua mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Kalau minggu yang lalu kita berbicara karakteristiknya, karakteristik dari metode penelitian kualitatif. Kita sudah bisa membedakan kualitatif dan kuantitatif itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan masuk kepada proses penelitiannya. Jadi kalian sudah harus bersiap untuk mempraktekkan metode penelitian sejak dari pertemuan awal. Jadi tidak menunggu sampai materi tuntas. Seringkali kan ya mungkin kalau bisa itu semua materi sudah dikuasai terus praktek, tapi itu akan terlambat dari sisi luarannya nanti atau hasilnya nanti itu tidak bisa kita capai pada akhir semester. Jadi walaupun sementara ini belum menguasai lengkap, tapi kita akan mempraktekannya. Nggak apa-apa, tertatih-tatih nggak apa-apa, kesandung-kesandung titik ya apa-apa ya, gitu ya. Jadi nanti kita akan banyak belajar dari pengalaman yang kita lakukan. Itu akan lebih membekas, lebih masuk, lebih jadi apa yang kamu hadapi real di lapangan itu nanti juga akan menjadi semacam kajian dalam pembahasan ketika di kelas, dan itu akan lebih membuat kalian matang ya. Sekarang aja kalian sudah kayak agak matang gitu kayaknya dari penelitian yang kemarin itu, kamu sudah punya bekal lumayan. Nah, sekarang kita mantapkan lagi bekal penelitian itu dengan metode kualitatif. Terakhir kemarin kita itu sudah sudah harus berupaya untuk menemukan judul. Nah, tetapi saya tunggu-tunggu di grup WhatsApp kok belum muncul ya daftar judul dan nama kelompoknya kok belum. Ya nanti berarti kita harus sudah deadline terakhir mungkin 2 hari lagi itu sudah harus kumpul. Nah, karena itu kemudian hari ini kita akan bahas terkait dengan tema penelitian, judul penelitian, sehingga kita nanti bisa menemukan judul yang tepat, yang mantap, yang bagus sesuai kriteria penelitian kualitatif. Oke, jadi seorang peneliti itu biasanya kegiatan awalnya apa saja sih? Ya, yang pertama adalah ya menemukan masalah, menemukan tema, terus kemudian merumuskannya menjadi judul penelitian. Seperti yang sudah pernah kita jelaskan ya, bahwa kita itu tidak lepas dari masalah. Dalam hidup kita itu mesti menghadapi masalah. Nggak ada orang yang tidak punya masalah. Yang tidak punya masalah itu sebetulnya hanya orang-orang gila ya. Orang gila itu kayaknya merasa nggak ada masalah. Nah, kalau kamu, gitu ya. Kalau kamu merasa nggak ada masalah, nah ini nggak nemu masalah, jangan-jangan gitu. Enggak ya, jangan sampai ya. Oke, jadi jangan sampai. Nah, memang masalah yang kita angkat, yang harus kita temukan, itu adalah masalah yang terkait bidang ilmu yang kita pelajari, yang kita akan studi. Itu harusnya sesuatu yang terkait erat dengan kompetensi kita sebagai misalnya
ahli di bidang pendidikan Islam ya. Jadi kita harusnya ruang lingkup masalah yang menjadi keprihatinan kita harusnya adalah ruang lingkupnya itu masalah-masalah pendidikan Islam. Apa saja masalah yang terkait pendidikan Islam itu yang mungkin harus kita gali sedemikian rupa sehingga kita nanti merasa oh ini yang harus saya kaji. Masalah ini perlu kita potret, kita dalami, kita gali sedemikian rupa sehingga terang benderang. Ingat ya, fungsi peneliti itu adalah membuat terang sesuatu yang gelap. Tidak untuk menyelesaikan masalah, enggak. Jadi masalah itu ibaratnya masih gelap, maka peneliti itu berusaha menyuguhkan fakta, menyuguhkan data-data yang nanti akan dapat menggambarkan masalah itu seterang mungkin sehingga mudah diselesaikan. Nah, begitu. Jadi kita memotret sebuah masalah itu tidak selalu harus dalam rangka menyelesaikannya, tidak harus kita yang menyelesaikannya, tetapi kita cukup menghadirkan masalah itu dengan seterang benderangnya. Jadi terang benderang sehingga semua pihak yang terkait itu tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dulu kita sudah belajar juga ketika penelitian kualitatif kita lakukan, kita itu kalau mau penelitian kuantitatif ini juga sama berlaku untuk kualitatif, itu terlebih dahulu harus menemukan masalah. Nah, masalah itu apa? Ya, masalah apa itu masalah? Coba, ada yang memberi penjelasan masalah? Sesuatu yang pada kenyataannya tidak sesuai yang diharapkan. Oke, bisa seperti itu. Sesuatu yang kenyataannya itu tidak sesuai harapan. Jadi antara harapan dan kenyataan berbeda. Ya, silakan. Antara harapan dan kenyataan berbeda. Harapannya ya. Harapannya penggunaan HP itu positif. Ternyata penggunaan HP banyak yang negatif. Berarti itu harapan dengan kenyataan berbeda, tidak ketemu, tidak sinkron. Nah, di dunia pendidikan Islam banyak sekali itu, contohnya perilaku peserta didik. Perilaku peserta didik atau akhlak peserta didik seringkali dipengaruhi oleh media sosial. Media sosial itu harusnya bisa memberi panduan contoh yang positif bagi anak didik kita. Loh, tapi kenyataannya banyak media sosial yang justru memberi contoh, memberi panduan untuk berperilaku negatif. Contohnya apa media sosial yang justru malah menunjukkan perilaku negatif? TikTok itu apa? Perilaku negatifnya apa? Karena kan anak-anak itu melihat video-video dari luar kan, Pak, yang bisa mempengaruhi perilaku mereka juga. Ya, jadi harapan kita media sosial bisa membawa perilaku baik, tetapi justru sebaliknya media sosial membawa
peserta didik kepada perilaku buruk. Ya, itu salah satu contohnya adalah perilaku meniru gaya berpakaian, gaya berbicara, gaya apa lagi? Gaya unjuk performance. Unjuk performance itu nama lainnya apa? Gaya dalam membuat konten maksudnya. Yang penting viral, itu ya. Yang penting viral. Singkatannya apa yang penting viral? Oh, nggak ada ya. Yang penting viral, sehingga nanti harapannya kalau viral itu apa? FYP. FYP itu apa? For your page, maksudnya Masuk ke tersebar banyak ke orang. dia tersebar ke reels apa halaman TikToknya banyak orang. Oke. Jadi kadang-kadang demi FYP konten yang dibuat itu konten yang hoax. Pertama, konten yang hoax ya. Ada juga mungkin tidak hoax tapi konten yang seronok, konten porno atau konten yang menyudutkan atau menghina orang lain, menghina agama lain. Nah, itu berarti ada masalah di situ karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, dari itu akhirnya kita bisa membuat judul penelitian, misalnya dampak media sosial terhadap perilaku peserta didik, misalnya begitu ya. Itu menjadi satu judul penelitian kualitatif. Nah, sekarang ketika kamu menjadi seorang peneliti muda, itu ya harus sering-sering melakukan pengamatan dan sering-sering membaca terkait dengan fenomena kekinian supaya kita mudah mengenali masalah ya. Jadi triknya itu adalah banyak baca, khususnya berita-berita terbaru, berita-berita itu kayaknya nggak menjadi hobi anak-anak muda, karena yang disenangi anak muda itu kan video, tapi video memang kadang-kadang berupa berita. Hanya saja video yang berupa berita itu kayaknya jarang ditonton. Nah, untuk peka terhadap suatu masalah, biasanya kita itu harus sering banyak baca berita. Sekarang ini kalau di di waktu-waktu terakhir ini kira-kira yang muncul di berita-berita itu apa? Tentang apa kira? Korupsi. Nah, bisa saja korupsi itu menjadi satu tema. Korupsi menjadi satu tema itu seperti apa? Andaikan kamu menganggap korupsi itu salah satu yang masih masuk menjadi tema penelitian pendidikan Islam, ya nggak apa-apa, itu bisa diangkat. Seperti apa coba? Korupsi itu pada dasarnya itu dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang yang sudah dewasa menjabat. Nah, kamu bisa menerapkan korupsi itu kepada peserta didik juga. Adakah perilaku korupsi dari peserta didik yang harus kita cegah? Contohnya apa perilaku korupsi? Nah, itu bisa juga. Atau bahasa yang lainnya kecurangan. Kesamaan korupsi itu kan sama-sama curang. Atau ketidakjujuran di lingkungan peserta didik.
Nah, kalau korupsi itu kan ketidakjujuran pada para pejabat yang diberi kewenangan mengelola uang rakyat. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kemudian masalah kekinian itu bisa kita angkat sebagai judul penelitian kualitatif. Selain korupsi apa? Selain korupsi? Ya, kalau selain tema korupsi, berita-berita terakhir itu tentang apa saja? Bencana alam. Bencana alam. Apa yang bisa kita ambil dari bencana alam untuk tema pendidikan Islam? Solidaritas. Bisa empati. Jadi empati peserta didik. Jadi sebetulnya kita bisa menggali sikap empati generasi Z atau generasi Alpha ini seperti apa sih? Ketika ada bencana, kira-kira punya nggak sikap empati? Empati itu apa sih? Iya. Merasakan penderitaan yang sama dengan orang yang mendapatkan musibah atau bencana, itu empati, dan kemudian berusaha membantunya, menolongnya. Itu sikap empati itu gitu. Bisa juga dari sisi pendidikan ekologi, perspektif Islam. Bagaimana caranya? Kamu bisa mengenali apakah lingkungan pendidikan yang ada di sekitar kita itu memberikan dorongan anak untuk ramah terhadap lingkungan. Bagaimana kebersihannya, bagaimana mengolah sampahnya, bagaimana penggunaan zat kimia. Zat kimia itu bisa saja dalam misalnya ya dalam hal kita mencuci pakaian, kita menggunakan deterjen, zat kimia, kita menggunakan berbagai macam pupuk untuk tanaman kita. Nah, pupuknya itu pupuk kimia. Itu nanti dampaknya pada lingkungan. Andaikan memungkinkan pembuangan limbah kimia itu dibedakan dengan pembuangan limbah non kimia. Kalau limbah kimia di pabrik-pabrik besar itu diharuskan ada analisis mengenai dampak lingkungan, itu harus diolah terlebih dahulu, harus ada wadah pengolahan, penampungan, terus kemudian nggak tahu prosesnya seperti apa, tapi ketika dibuang entah di sungai atau di tempat ya publik ya, itu tidak lagi menjadikan pencemaran. Itu syarat pabrik itu sekarang sudah harus seperti itu, walaupun banyak yang dilanggar. Banyak perusahaan itu ya karena harus biaya mahal itu untuk mengolah kembali apa itu limbah. Itu butuh biaya. Perusahaan untuk mengeluarkan biaya lagi, padahal mereka maunya banyak untung gitu. Untung banyak, apa malah justru harus keluar uang lagi gitu, seperti itu. Nah, tetapi kalau enggak, pemerintah kalau enggak menegakkan aturan tentang dampak lingkungan itu, ya nanti akan terjadi bencana. Di daerah mana ya? Di daerah utara itu ada perusahaan yang didemo karena menghasilkan limbah B3 apa? Daerah kamu enggak? Daerah mana ya? Daerah Jogja atau Kemaru? Nah, apa? Ya mungkin yang baru enggak itu kayaknya. Kalau Ciwi kayaknya sudah dianggap lolos untuk anggaran. Nah, itu akhirnya kita
bisa mencari akar masalah pendidikan ekologi kita itu sudah berhasil atau belum? Apakah Islam merekomendasikan untuk pendidikan ekologi? Ya pasti, karena Islam itu mengajarkan umat Islam bahwa adanya Islam itu rahmat bagi seluruh alam, dan manusia diciptakan di bumi, tugasnya bagaimana yang ada di Al-Quran itu sebagai apa? Khalifatullah fil ardh. Jadi penggantinya Allah di bumi. Artinya apa? Kalau Allah itu memelihara, maka manusia juga bertugas memelihara agar alam ini tetap lestari. Nah, itu tugasnya khalifatullah. Jadi kamu itu tugasnya nggak hanya Abdullah, ya. Kamu itu tugasnya, kita itu tugasnya tidak hanya sebagai Abdullah, ya, tidak hanya tugas beribadah. Ada ayat Al-Qur'annya memang. Al-Quran menyatakan bahwasanya manusia dan jin diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi ada ayat yang lain yang mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwasanya manusia diciptakan di bumi itu sebagai khalifah. Oleh karena itu tugas dua ini harus bisa dilakukan, termasuk membentuk manusia, anak didik kita, peserta didik kita, agar memiliki perilaku yang baik terhadap lingkungan, akhlak terhadap alam. Nah, itu kan dalam materi akidah akhlak, ya, kita sering diberi penjelasan bahwasanya akhlak itu dibagi menjadi tiga: akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap alam. Nah, ini adalah ajaran dalam Islam tentang pendidikan ekologi. Karena itu kemudian kalau kamu mengkaji tentang pendidikan ekologi, karena melihat bencana alam, karena melihat kerusakan alam, karena melihat berbagai fenomena yang membuat alam ini rusak, itu akhirnya kamu berusaha meneliti keberhasilan pendidikan ekologi di lingkungan pendidikan Islam. Itu bisa saja kamu melakukan penelitian tentang itu. Jadi intinya kamu harus menemukan keprihatinan. Kamu harus merasa ada sesuatu yang meresahkan kamu. Dan yang meresahkan kamu itu biasanya adalah sesuatu yang ada gapnya, sesuatu yang mengundang masalah, sesuatu yang seharusnya A tapi kenyataannya B, sesuatu yang kita inginkan itu sebetulnya A tapi kok realitasnya itu B. Nah, itu yang harus kita upayakan terlebih dahulu supaya kamu menemukan masalah penelitian kamu. Nah, dari awal ini mungkin kamu sudah punya keresahan-keresahan terkait masalah tertentu. Coba satu-satu, coba. Siapa duluan? Ya, kamu dulu. Nanti semua minta terakhir. Ya, kamu ya, coba. Apa itu yang kemarin? Tentang media, dampaknya terhadap akhlaknya anak. Ini bingung prakteknya gimana? Oke, coba masalahnya apa coba? Kamu temukan dulu apa Masalahnya harapan, terus kenyataannya seperti apa? Harapannya anak didik sekarang itu kalau
atik iya caranya ke alat tuh kualitatif caranya Nah, ini ada contoh gini, contoh beberapa judul penelitian yang terbaru ya. Ini yang saya bimbing. Nah, jadi ada keprihatinan yang disampaikan di sini itu adalah peserta didik itu cenderung mengidolakan apa yang ada di medsos ya, apa yang ada di medsos, apa yang dilihat secara virtual atau digital gitu ya. Terus kemudian harapannya apa? Harapannya sebetulnya kalau bisa peserta didik itu kan yang diidolakan itu kan tokoh-tokoh baik, tokoh-tokoh yang patut dijadikan contoh, patut diteladani. Apakah kiai, apakah guru, apakah ya tokoh nasional boleh. Kalaupun selebriti ya selebriti yang baik misalnya, yang religius misalnya. Tapi ternyata secara empirik yang diidolakan remaja kita atau peserta itu kan rata-rata bukan tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan. Jadi keteladanan virtual itu lebih banyak terjadi dengan gambaran bahwasanya anak-anak muda kita, remaja-remaja kita, peserta didik kita itu perilakunya terbentuk oleh teladan akhlak virtual. Jadi teladan akhlak virtual maksudnya gimana sih? Maksudnya hal-hal virtual itu seringkali menjadi contoh, menjadi patokan bagi anak muda kita. Hal-hal yang berada di dunia maya, di dunia digital, gurunya tidak menjadi idola, orang tuanya tidak menjadi idola, lingkungan sekitarnya tidak ada yang dijadikan idola. Padahal dalam membentuk akhlak itu terlebih dahulu salah satu caranya adalah dengan terlebih dahulu seseorang itu mengidolakan orang lain yang baik sehingga dia mau meniru perilaku orang baik itu. Dan itu selaras dengan teorinya teori social learningnya Albert Bandura atau teori keteladanan, teori qudwah. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi cara mendidik itu salah satunya dengan keteladanan. Prosesnya seperti apa keteladanan itu? Kalau kamu misalnya di sekolah mengamati guru, oh gurunya ini kok bagus ya, akhirnya kamu senang dan akhirnya kamu mengidolakan, maka perilaku kamu akan meniru perilaku orang yang kamu idolakan itu. Idealnya setiap guru itu menjadi idola muridnya. Tetapi kayaknya hari ini murid itu gak mengidolakan gurunya. Gitu ya. Nah itu berarti tantangan di dunia pendidikan. Nah akhirnya ini mencoba melihat keteladanan akhlak virtual peserta didik. Jadi bagaimana sih proses keteladanan yang terjadi pada peserta didik di dunia virtual, dunia maya. Ini penting dilakukan karena apa? Hari ini kita tidak mungkin lepas dari dunia digital, dunia virtual, dunia maya. Itu kayaknya sudah nggak mungkin lepas dari itu. Nah, kalau kajian kita, penelitian kita tidak pernah mengkaji itu,
kita akan ya gagap memahaminya, tidak bisa mengetahui persoalan sesungguhnya apa, akhirnya tidak bisa menyelesaikan masalah, terjadilah bencana. Nah, bencana yang besar itu adalah bencana akhlak, bencana perilaku. Banyak sekali bencana terjadi itu karena karakter seseorang, karena perilaku manusia. Orang meninggal, orang mati gara-gara bencana alam itu lebih sedikit daripada orang mati karena peperangan. Nah, peperangan itu kan berarti perilaku membunuh orang lain, yang kadang-kadang penyebabnya mungkin nggak prinsip, mungkin ketersinggungan, sehingga kemudian karena dia tersinggung sebagai seorang kepala negara, seorang raja, maka dia akhirnya menyerang negara lain, sehingga kemudian timbullah peperangan, terjadilah banyak ya orang yang tewas di sana. Nah, ini contoh mengambil judul terkait dengan tema ini ya. Ada lagi temanya ini bulan ini temanya. Pak, kalau efektivitas penggunaan chatbot gitu boleh? Penggunaan apa? Chatbot kayak AI dalam sebagai alat bantu pembelajarannya anak-anak. Karena kadang kan kalau di pendidikan agama itu kan tidak semua kasus atau permasalahan yang tentunya yang kompleks itu bisa dijawab menggunakan AI. Sedangkan sekarang anak-anak sekarang kan apa-apa pakai ChatGPT dan lain sebagainya. Nah, terus kadang itu nggak selalu benar Pak jawaban dari ChatGPT. Terus kadang anak-anak sendiri tuh kayak misal kita sebagai guru itu punya pengetahuan tentang suatu kasus, terus kita kan memberikan soal atau pertanyaan ke anak-anak tentang itu, terus anak-anak kan mengandalkan jawaban mereka dari AI. Nah, kalau misalkan AI itu memberikan jawaban yang benar, itu memberikan pengaruh baik kan Pak. Nah, seringkali tentunya masalah-masalah yang kompleks kayak apa poligami itu dan apa benar Islam itu menghargai perempuan. Nah, itu kan nggak apa ya, AI itu nggak menjawab secara menyeluruh gitu loh Pak. Nah, anak-anak itu lebih percaya jawaban AI daripada jawaban kita dari guru-guru kita, maksudnya kita sebagai guru gitu loh Pak. Misalkan kita membenarkan yang sebenarnya tuh seperti ini, kayak gini-gini. Nah, anak-anak itu kayak menyalahi gitu loh. Loh, jawaban dari Google lo kayak gini, jawaban dari AI lo kayak gini gitu loh Pak. Ya, itu tema yang bagus. Jadi kamu sudah menemukan keresahannya, kamu sudah memiliki keresahan tentang itu, kamu melihat fenomena di mana ada penggunaan AI yang justru kurang ideal. Harapannya itu kan sumber AI itu bisa menjadi sumber pengetahuan, sumber belajar. Tetapi kadang-kadang AI itu menghasilkan informasi atau pengetahuan yang tidak valid, yang tidak benar. Nah, karena itu kemudian kamu mencoba melakukan penggalian lebih jauh. Nah, itu bagus. Nah, tinggal kemudian membuat judulnya. Bisa saja judulnya itu misalnya kesahihan pengetahuan keislaman
eh, di misalnya perangkat AI-nya apa. Jadi kamu nanti mencoba menggali fenomena di misalnya di lingkungan kamu atau di sekolah terhadap remaja-remaja yang menggunakan AI dalam mencari materi keislaman. Nah, itu sebetulnya bagus itu. Kamu bisa catat, mungkin sementara judulnya itu adalah kesaksian kevalitan, boleh kevalitan konten. Efektivitas. Kalau efektivitas itu kurang tepat. Jadi Analisis. yang menjadi masalah tadi itu bukan keefektifannya, tapi kevalitannya, kebenaran apa yang disuguhkan AI. Nah, itu gimana cara menelusurinya? Ya, kamu bisa wawancara kepada mereka itu, apa saja materi yang pernah dicari melalui AI, terus apakah mereka menganggap itu sudah benar, sudah pas, terus seperti apa sih gitu. Apakah kemudian materinya cocok? Nah, itu kamu kaji. Materinya nggak sesuai dengan mainstream keislaman kita, atau misalnya pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi patokannya itu adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kadang-kadang jawaban itu dari kelompok lain. Sementara kita kan membatasi diri pada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa begitu. Kesaksian konten digital berdasarkan parameter ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Studi fenomena di SMA mana gitu. Boleh kalau ke sekolah ya. Kalau remaja ya remaja di mana gitu. Kemarin ada judul yang sudah juga saya setuju, itu sikap kritis ya, sikap kritis peserta didik terhadap bukan ini. Belum masuk di sini. Sikap kritis peserta didik terhadap konten keislaman, nah gitu. Jadi berusaha untuk mencari, untuk menemukan apakah peserta didik itu menelan mentah-mentah apa yang disuguhkan media sosial atau konten digital, entah dari TikTok, YouTube, atau dari Facebook, atau dari yang lainnya, dari IG misalnya. Kalau peserta didik kita itu ternyata tidak menelan mentah-mentah, tapi mengunyah dulu, itu berarti dia memiliki sikap kritis. Nah, begitu. Sikap kritisnya itu yang diteliti oleh salah satu mahasiswa yang sedang skripsi sekarang. Ya, itu juga bimbingan saya juga. Nah, itu adalah contoh-contoh bahwasannya tema penelitian itu bisa digali dari peristiwa atau fenomena kekinian. Jangan hanya fenomena yang dahulu kala. Fenomena kekinian itu banyak anak muda yang menikmati konten keislaman di dunia digital, di medsos. Dari YouTube kan banyak kan, ceramah-ceramah banyak. Terus di IG mungkin juga banyak, di TikTok juga banyak.
Nah, apakah mereka itu langsung menelan tahu semua ini yang dari sumber digital itu? Nah, kalau iya, berarti dia sikap kritisnya rendah. Nah, nanti dilihat oleh peneliti apakah seperti itu atau sebaliknya. Oh enggak, ternyata sebagian besar peserta didik itu tidak menelan mentah-mentah konten yang disediakan di platform digital itu. Nah, itu contoh bagaimana kemudian keresahan peneliti kemudian menghasilkan judul penelitian. Sikap kritis peserta didik terhadap konten keislaman digital. Nah, gitu. Paham ya? Nah, sekarang kamu diberi waktu 2 hari untuk menemukan judul. Artinya dalam 2 hari ini kamu perlu resah dan gelisah. Bila perlu ya nggak bisa tidur nggak apa-apa.